pemirsa Cakoci, jumpa lagi dengan saya Atik Sukma. Kali ini kami kedatangan tamu dari SMP Negeri 2 Madiun. Kali ini kita mau eh, bercerita-cerita, ngobrol-ngobrol nih tentang adiwiyata yang diterapkan di SMP Negeri 2 Madiun yang baru saja mendapat penghargaan. Oke, selamat datang di podcast Cakoci. Oke, perkenalan dulu deh biar pada kenal nih pemirsa. Ya, perkenalkan Hmm. nama saya Zara Citra Rifa, Hmm. bisa dipanggil Zara. Hmm. Perkenalkan nama saya Genis Nastitis Oke. bisa dipanggil Genis. Gendis. Genis. Oh, Genis. Genis Ya. sama Zahra. Oke, kelas berapa nih? Kelas 9. Oke. Baik, jadi kami ini dengar kabar gitu ya bahwa SMP Negeri 2 Madiun yang lokasinya di mana nih? Jalan Agus Salim. Jalan Haji Agus Salim ya, Jalan Agus Salim itu baru saja menerima penghargaan Adiwiyata. Apa tuh? Penghargaan apa nih? Kami mendapatkan Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri. Oh, terus itu seperti apa tuh? Bedanya yang sebelumnya belum mandiri atau gimana? Sebelumnya tetap Adiwiyata, levelnya belum mandiri gitu ya. betul. Terus gimana tuh? Akhirnya jadi sekolahnya jadi ada perubahan apa sih sebenarnya dengan Adiwiyata Mandiri ini? Untuk perubahan dari sekolah itu bertambahnya tanaman yang banyak. Oh, Ya, betul sekali. tanamannya jadi lebih banyak. Tanamannya apa aja? Kami punya tanaman mint, Heeh, lemon, heeh, terong, cabai, heeh. dan tomat. Oh, oke. Itu lah terus tanaman yang kerasnya nggak ada, yang buah gitu? Ada buah jeruk. Oh, buah Sama jeruk. ada buah sawo. Oh, ada buah sawo itu Iya. udah agak langka ya buah sawo Iya, itu. betul sekali. Sawo Makanya sama kami tanam. jeruk. Iya. Oke. Nah, persiapannya seperti apa sih sampai bisa dapat gelar apa sekolah dengan Adiwita Mandiri ini? Kira-kira murid-muridnya gitu, siswa-siswi Iya. dilibatkan seperti apa? Persiapannya untuk dari kami pihak sekolah dan siswa-siswi itu diadakannya kerja bakti 2 minggu sekali hari Jumat, dan untuk dari paguyuban juga membantu. Dari paguyuban itu menyalurkan tanaman-tanaman seperti tadi cabai, tomat, dan terong, dan juga membantu membersihkan sekolah juga. Oh, berarti benar-benar ada peran siswa, sekolah, guru-guru ya pastinya juga Ya, dengan siswa-siswanya betul gitu ya, sekali. siswa-siswinya. Oke. Nah, kalau Dek Zahra ya, Ya. Zahra ini aktif di kegiatan apa nih kalau di sekolah? Kalau di sekolah saya aktif di kegiatan organisasi. OSIS. Ya. Kalau Dek Genis? Iya, saya sama juga organisasi OSIS Organisasi juga. OSIS. Nah, berarti OSIS ini punya program nggak sih kaitannya sama si Adiwiyata ini? Ada program OSIS itu adalah program gizi. Oh, program gizi. Emang ada apa aja sih? Ada berapa program? Di bidang OSIS itu ada 10 10 bidang. Iya, untuk Adiwiyata itu dia ke gizi. Oh, lebih ke gizi. Iya. Berarti itu akan apa aja sih programnya? Programnya itu kayak setiap 2 minggu sekali itu mengecek kantin makanan. Oh, mau cek kantin. Ya, sehat atau tidaknya. Oh, gitu. Emang 2 minggu sekali menunya ganti apa gimana? Enggak juga. Ya, kadang ada menu baru, kadang nggak ada. Oh, gitu ya. Berarti 2 minggu sekali yang bidang gizi ini akan keliling gitu ya. Keliling di kantin-kantin. Ada berapa kantin sih? Ada 3 kantin. Oke. Di Kopis juga ada. Oh, ada koperasi juga ada jual makanan. Iya. Termasuk yang dipantau. Iya. Oke. Pernah ada temuan nggak? Ada yang nggak baik nih? Nggak ada. Itu diceknya cuma jenis makanannya atau ini cara menyajikan ibu kantinnya kurang bener nih kayak gitu-gitu dicatat juga. Iya, dicatat juga. Sama kayak tempatnya biar bersih atau enggak kayak gitu. Oke. Nah, itu nanti kalau ada catatan-catatan seperti itu akan disampaikan ke sekolah gitu ya pastinya. Iya. Ke sekolah terus nanti disalur. Oh, dari sekolah yang menegur ibu kantinnya. Iya. Itu kan kalau itu kantin aja ya, tapi kalau ke teman-temannya mungkin ada program apa gitu, edukasi ke teman-teman itu ada nggak? Kalau untuk edukasi biasanya itu programnya UKS. Oh, program UKS. Itu ada program screening.
Oh, program screening. Itu berapa? Sebulan sekali? Iya, jadi itu kayak ada Itu tuh kan kayak ngecek berat badan, Iya, tinggi badan, betul. terus apa? Mata, matanya masih baik atau enggak kayak gitu-gitu kan. Terus apa lagi tuh? Itu tuh programnya tuh kayak nunggu dari sekolah yang mau ngecek gitu loh. Jadi Nanti kan rutin dinas kesehatan ke sana. Iya, Puskesmas, sorry, puskesmas ke puskesmas, sana ya kan. Itu betul. tiap rutin tiap sebulan Iya, sekali. Terus nanti dicek gitu kan. iya, Cuma sebelumnya dibantu oleh petugas UKS itu untuk mendata tinggi dan berat badan iya gitu kan. betul. Sama cuma tinggi berat badan aja ya atau yang mata itu juga termasuk. Iya, mata, Heeh. terus ambil darah, cek darah. Oh itu kan nanti pas puskesmas datang Iya, ya. Itu terkait dengan apa? Ngecek anemia atau iya enggak gitu betul ya. sekali. Oh, oke. Nah, kalau di Adiwiyata itu kan ada salah satunya tuh adalah bagaimana supaya lingkungan sekolah itu menerapkan konsumsi hijau ya nggak sih? Nah, kalau seperti itu apa sih yang dilakukan dari sekolah supaya konsumsi hijau ini diterapkan di sekolah, terus siswa-siswinya juga menerapkannya pasti diharapkan menerapkan di rumah juga gitu. Untuk caranya itu biasanya guru-guru juga mengadakan apel, Mm-mm. memberi informasi kalau Mm-mm. misalnya untuk menjaga kesehatan seperti tadi, terus Mm-mm. memberikan bagaimana cara makanan sehat seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Mm-mm. Terus apa? Kalau dikaitin sama ini nggak sih pengelolaan sampahnya? Ya betul sekali. Untuk Mm. pengelolaan sampah itu kami untuk jajan di luar itu Mm-mm. tidak diperbolehkan, Mm-mm. Mm-mm. membawa plastik di luar itu juga tidak Mm-mm. Berarti diperbolehkan. kantinnya no plastik dong. Terus, Ya. terus Terus sama juga dikurangi tong sampah. mengurangi tong Mengurangi tong sampah. sampah. Di setiap kelas kan biasanya ada tong sampah. Ah, ah, Nah, ah. itu kami mengurangi. Ah, Jadi hanya ada beberapa sampah yang sudah dipilah-pilih. Terus ah. ini bagian organik, Ah, 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 ya, ah, 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 ah. itu nanti mau disalurkan ke TPA Ah, langsung. ah. Ya. Kenapa tempat sampahnya dikurangin? Itu tadi biar nggak sering-sering Biar tidak nyampah. menumpuk. Ya. Oke, oke. Itu ada petugasnya lagi sendiri. Ada. Namanya? Ini kita petugasnya di trior, tiga organisasi. Ah, ah. Biasanya trior itu setelah pulang sekolah itu mengecek setiap ruangan kelas. Tunggu, Trior itu berarti organisasi yang terlibat ada tiga. Apa aja tuh? UKS, OSIS, sama Pramuka. Pramuka, Ya. oke. Berarti itu yang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Iya, betul Oke. sekali. Oh, gitu. Nah, kalau sekolah ini kan juga ada ini ya, peran sekolah pengendali inflasi ya nggak sih? Sekolah pengendali inflasi. Nah, itu pasti itu support di Adiwiyatanya seperti apa? Untuk inflasi sendiri itu Mm-mm. kan dulu waktu mulai inflasi itu kayak ada tanaman itu dari dinas juga. Tanamannya itu bibit-bibit dari tomat, terong, dan cabai itu nanti kami tanam di taman kecil. Jadi di SMPD itu ada taman kecil. Nah, itu khusus SPI aja kayak Gitu ya. Itu nanti Iya. yang merawat gimana proses merawatnya? Yang merawat itu dari pihak anggota SPI-nya sendiri, Oh, dari ada lagi. siswa dan dari guru juga. Oh, gitu. Jadi ada tim. Oh, berarti timnya ada tim Adiwiyata, ada tim SPI gitu ya. Ada yang sampai double-double jabatan nggak nih? Kalau udah Adiwiyata ya Adiwiyata aja, SPI SPI aja kayak gitu nggak? Mungkin ada tapi sebagai anggota aja. Oh, bukan gitu. intinya. Oh, gitu. Berarti pada tahu nggak? Maksudnya kenapa sih sekolah ini dilibatkan kenapa sekolah harus terlibat dalam pengendalian inflasi gitu? Karena untuk bagaimana tuh murid tuh biar tahu gitu loh cara menanam tanaman yang baik, merawat. Kayak gitu. Nanti akhirnya berarti nanti hasil panennya dimanfaatin di sekolah. Iya, betul. Kayak gimana tuh pemanfaatannya kalau di sekolah? Untuk pemanfaatnya biasanya kami masak guru-guru. Masak bersama. Setelah itu nanti masakannya akan dibagikan untuk Oh. tanamannya.
gitu. Jadi satu sekolah itu hari itu makan bersama Iya, gitu ya dari hasil panennya iya, itu. sama itu praktek untuk praktek. Oh, untuk praktek gimana? Iya. Kan kami itu ada dulu pernah praktek yang namanya momin. Oh, apa tuh? Momin itu adalah lemon dan Heeh. daun mint. Jadi lemon dan daun mint itu Heeh. nanti daun lemonnya tuh ditumbuk, terus Heeh. habis itu dikasih perasan Jeruk dari lemon itu. jeruk lemonnya Heeh. itu, habis itu dikasih air dan es batu. Itu Oh. untuk praktek. Itu hasil dari tanaman juga. Oh, Iya. gitu. Heeh, heeh, heeh. Terus nanti pada bawa gelas sendiri, bawa piring Iya, sendiri gitu betul. nggak? Oh, hari ini hari makan bersama Iya. gitu. Nah, berarti makanannya apakah sudah termasuk makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman setiap berapa? 2 minggu sekali? Iya. 2 minggu sekali ya? Iya. Heeh. Sebulan sekali? 2 bulan. Oh, 2 bulan sekali. Iya. Oke, iya. Panen cabenya kan nggak sering-sering Iya, ya. Kayak nunggu cabenya panen sama terong ya. Itu gimana makanannya? udah ya sudah memenuhi. Biasanya apa tuh menunya? Waktu terakhir itu ada daging. Ini kan waktu itu setelah kurban. Oh, oke. Ada kurban. Berarti daging sapi, Iya. daging kambing. Enggak, sapi aja. Iya, Daging sapi, gulai. gulai. Dagingnya digulai. Iya, digulai. Terus nasi. Heeh. Ditambahin tomat kalau nggak salah. Iya. Apanya? Gulainya dalamnya ada potongan tomatnya gitu kan? Acar. Oh, acar. Heeh. Terus buahnya sawo, enggak, udah panen belum? Belum ya. Heeh. Buahnya ada jeruk apa atau apa gitu? Kalau untuk Semangka. buah-buahan itu biasanya bawa sendiri tuh kan waktu itu belum dipanen ya. Oh, terus buahnya nggak disediakan dari sekolah tapi suruh bawa buah hari itu. Dari sekolah waktu itu cuma menyediakan semangka. Oh, semangka. Iya. Oke, semangka, nasi, gulai sapi, Iya. terus semangka, Minuman. namanya itu tadi apa tadi, lemon mint, momin. Oh, oke, seru dong berarti kalau berapa, 2 bulan sekali menunya ganti-ganti berarti. Iya. Menunya ganti-ganti sesuai aja ya. Oke lah, terus ada kegiatan makan bersamanya hanya itu atau sebenarnya ada kebijakan dari sekolah kalau bawa bekal sendiri atau seperti apa sih? Kalau untuk itu belum ada. Berarti pada makan siangnya di kantin? Iya, di kantin sama bekal sendiri. Tidak mewajibkan. Nah, menurut kalian kantinnya tuh makanannya udah memenuhi standar gizi nggak sih? Sudah. Soalnya kan udah dicek sama yang bidang gizi tadi. Oh, oke. Kalau makanannya apa aja yang ada di kantin? Oh, makanannya enak-enak. Jadi begini-begini. Roti-rotian kayak gitu, ada brownies, terus ada susu, terus air putih juga pastinya sehat. Nggak, ini makanan beratnya? Ada ayam, Nasi ayam. Pakai sayur nggak tuh? nasi pecel yang pakai sayur. Oh, ada nasi pecel ya. Oke. Terus habis itu nasi ayam geprek kayak gitu-gitu aja. Oh, oke. Tapi itu dikasih tambahin sayur nggak? Yang pecelnya tadi Oh, yang pecel aja, gepreknya nggak? Oke. Nah, sekarang kan jajanan kekinian tuh banyak ya macamnya. Terus kalian juga sudah bisa akses, walaupun di sekolah pasti dibatasin ya kalau pakai handphone. Tapi kalau di rumah kan bisa dapat info-info makanan jajanan kekinian yang baru-baru seperti itu. Nah, kalau di kaitannya dengan edukasi ke teman-teman gitu, kaitannya ini kan harus tersampaikan dong, pola makan itu gak cuma teori di kelas gitu misalkan ya, tapi kalian sendiri gimana tuh kalau menyikapi dengan teman-teman yang di sekolah gitu, pernah ngamatin bekalnya kah kayak gitu, oh ternyata nggak ada B2SA nih gitu, kayak gitu ada nggak kegiatan edukasi dari sekolah gitu, atau dari OSIS sendiri ada kegiatan program untuk edukasi ke teman-teman gitu? Seperti contohnya apel tadi, sama kayak OSIS itu biasanya itu kayak nge-upload kayak poster gitu di IG, jadi kayak jangan kayak menjaga kesehatan kayak gitu. Itu ada yang poin tentang makanan, pola tidur, pola olahraga gitu juga. Iya, kayak Oh, oke. OSIS bikin kayak gitu. Kalau dari tugas sekolah mungkin pernah nggak ada
tugas yang memang harus kaitannya sama makan B2SA nih, harus kaitannya sama mencegah pemborosan pangan nih. Pernah nggak ada tugas kayak gitu? Pernah kayak Belum cuma ya? dikasih tahu aja harus kayak gini-gini. Itu setiap kali apel. Iya. Setiap kali apel berarti tiap hari Senin. 2 minggu sekali. Oh, 2 Soalnya minggu kan sekali. Seminggunya untuk upacara. Oh, jadi apel tuh beda dengan upacara. Iya. Oh, oke. Ya, soalnya kalau saya di pegawai gini, apel tuh ya sama dengan kayak upacara. Ternyata apel tuh sesuatu kegiatan yang beda dengan upacara. Iya, betul. Jadi kalau upacara itu ada serangkaian pengibaran bendera dan sebagainya, kalau di apel cuma kayak sosialisasi. Itu yang mensosialisasikan dari guru atau ada juga yang dari siswinya gitu? Bisa dari guru. Biasanya dari guru, dari siswa-siswinya nggak ada harus suruh maju tiba-tiba ngasih edukasi gitu, dikasih tugas seperti itu. Kalau kayak gitu tuh siswa-siswinya tuh konfirmasi ke guru, jadi gurunya aja yang menginformasikan. Maksudnya sesuai menginformasikan ke guru? Jadi kayak bilang meminta bantuan. Gitu. Jadi belum ada dari siswa ke siswa gitu ya kegiatan yang maksudnya kan kadang gini ya, kita kalau dikasih tahu guru tuh kadang kayak dikasih orang tua nggak sih gitu nggak sih. Kalau sama teman sendiri kan kayak ngobrol berbagi aja, sharing aja gitu. Aku kemarin lagi nyoba makanan ini nih kayak gitu lah, ternyata jadi obrolan yang menarik. Ternyata nggak bagus nih buat kesehatan kayak gitu nggak sih? Kayak gitu tuh cuma di organisasi aja. Kalau sama teman-teman yang lain belum ada berarti dong. Wah, perlu bikin tuh OSIS bikin kegiatan. Masukin ke prokernya. Iya dong. Kan ya itu tadi sih. Kalian ngerasa nggak sih kalau dinasihatin guru ini sama aja kayak aduh sama orang tua gitu nggak sih? Karena kalau di sekolah tuh guru tuh ya orang tua di sekolah gitu kan. Tapi kalau sama sesama teman kan akan ngobrolnya lebih asik gitu mungkin ya, lebih masuk gitu nasihat-nasihatnya, apalagi kalau sama satu grup yang satu circle ya kan. Udah bestie gitu kan. Jadi kalau satu sehat semua bareng-bareng gitu. Kalau di pelajaran nih gak ada nih. Untuk pelajaran pastinya ada. Serasi itu apa? Setiap hari Kamis. Senin, Rabu, Kamis jangan-jangan namanya katanya tuh serasi. Enggak. Itu Senin literasi. Senin literasi. Oke, apa tuh? Membaca. Oke, membacanya dari itu nanti kayak guru itu mengasih Google Form dari pakai Chromebook itu ya? Guru ngasih materi lewat Chromebook. Oke, terus nanti itu juga ada edukasinya, nanti terus habis itu ada soal-soal. Oke. Itu setiap hari Senin dan Selasa. Senin dan Selasa tuh jangan Senin kelas 7, Selasa kelas enggak gitu enggak? Barengan. Barengan. Susah-susah enggak soalnya? Suruh merangkum juga. Suruh merangkum. Kalau merangkum itu merangkum bacaannya itu atau disuruh baca baca buku ini nih gitu, nanti dirangkum bacaannya. Jadi nanti ada PPT dari guru gitu. Nanti dirangkum, terus nanti dinilaikan ke guru yang masuk guru pelajaran pertama itu. Oke. Nah, selama ini berarti literasinya lewat Chromebook aja ya? Kalau buku-buku di perpustakaan gitu ada suruh? Ada, itu kalau ini kan waktu sholat, nah itu nanti yang perempuan kan ada yang haid, nah sama yang beragama Islam. Yang hari Jumat berarti dong? Enggak, setiap hari. Setiap hari, oke. Pas jam sholat duhur ya berarti. Nah itu untuk siswa-siswa yang haid, nangis, dan yang laki-laki juga itu nanti ke perpustakaan buat meminjam buku, membaca buku seperti itu. Oke. Nah, kalau buku-bukunya berarti yang dibaca ada kaitan sama kesehatan pastinya ya. Ada yang ditugaskan seperti itu, yang nugasin gitu, yang milih harus temanya buku apa dari sekolah?
Untuk temanya bebas. Bebas. Habis baca suruh ngerangkum lagi? Enggak. Enggak. Baca aja. Jadi emang di SMP 2 tuh dibiasain baca gitu ya. Oke, kalau yang Chromebook hanya literasinya hari Senin dan Selasa. Iya. Senin dan Selasa. Itu selalu literasinya bacaan atau kadang juga ada Video kayak gitu. oh, yang bikin videonya atau dari sekolah kalian sendiri atau enggak? Kadang ada dari sekolah, kadang dari YouTube gitu. Terus nanti Disampaikan Iya. itu ya. Oh, oke. Jadi biar apa namanya literasinya berarti nggak cuma dari buku bacaan, secara digital juga iya gitu ya. Iya. Oh, oke. Oh. Terus selain ini kan pada ikut OSIS ya, ikut Iya, OSIS, betul. terus kebetulan juga ngurusin tadi ya program sekolah peduli inflasi gitu ya. Kalau ekskulnya ikut apa? Kalau saya ikut ekskul nari. Oh, ikut ekskul nari. Oke, kalau Genis Saya dulu ikut drum band ikut drum band, ini ikut paskib. ikut Iya, paskib. betul. Kalau ikut paskib berarti pasti diajarin ini makannya yang benar ya Iya, nggak betul. gitu. Gimana tuh makanannya ala paskib? Dibilangin sama pelatih nggak boleh minum es, Ai. terus kayak makan kayak seblak kayak gitu ya. Nggak boleh, Iya. berminyak-minyak nggak boleh. Iya, betul. Pedas-pedas level berapa? boleh. Sampai level berapa yang boleh? Kalau yang udah terlalu pedas. Kalau malah nggak, sebenarnya nggak boleh pedas sama sekali. Iya, nggak boleh pedas. Apa ngaruhnya? Nggak tanya. Ya itu nanti kalau seumpamanya Kalau es kan stamina mungkin ya. Iya, kalau Iya. waktu mau tampil di paskib itu kan pasti ada vapor dan yel-yel itu kan pasti mengeluarkan suara. Tunggu. Favor itu apa? Variasi formasi. Oh, variasi formasi. Iya. Oke. Itu kan mengeluarkan suara. Nah, itu nanti takutnya suaranya jadi Serak gitu ya. Jadi nggak boleh berminyak. Oh iya, kan konsumsi minyak harus dibatasin ya kan. Nggak boleh makan pedas-pedas, nggak boleh gorengan. Akhirnya cuma pas di karantina paskib aja tuh jadi akhirnya jadi kayak kebiasaan. Abis karantina balik lagi dong. Kalau habis Aduh. tampil itu teman-teman pada berburu es. Saking berapa bulan sih karantina? Ya, 1 bulan, 2 bulan gitu. 1 sampai 2 bulan ya. Iya, sebelum Bersyukurnya ikut menari. Ada larangan nggak menari, nggak boleh gimana? sama sih kayaknya es juga. Esnya nggak boleh. Banyak gerakan. Jadi juga harus menjaga imun. Oh, oke. Jadi setelah 1-2 bulan yang paskib, ayo kita beli es. Enggak, maksudnya ya oke lah udah nahan 1 sampai 2 bulan, tapi pola makannya itu akan jadi oh iya Tata nggak boleh ini tuh begini ada jadi ada rasa sadar gitu nggak sih? Kalau makan yang pedas tuh oh iya kan kemarin kan waktu pasti nggak boleh. Akhirnya nggak jadi ngerem diri sendiri ya gitu. Oke. Nanti mau tampil lagi. Oh, oke. Kalau yang nari jelas nggak boleh juga. Minyak nggak boleh juga. Emang udah tarian apa aja yang dikuasain? Kalau untuk tarian ini sih masih latihan-latihan aja, belum pernah tampil. Oh, belum pernah tampil. Itu yang dipelajari tari apa? Tari daerah, tradisional. Oh, tradisional. Tari apa? Ada namanya kah? Dari Jawa atau dari luar Jawa? Biasanya dari Jawa. Dari Jawa ya. Iya. Oh, oke. Masih daerah Jawa ya. Oke. Terus kalau SMP 2 kemarin kan ikut jambore nih ya, kegiatan jambore makan B2SA dan Stoborus Pangan. Ikut gak sih kalian? Nggak ikut ya, tapi tahu kan kalau juara. Tahu kan kalau juara. Itu kayak kegiatan itu teman-teman tuh ada cerita nggak? Maksudnya, oh ternyata belajar makan B2SA dan Stoborus Pangan tuh bisa macam-macam, nggak harus baca buku, nggak harus merangkum atau ya semacam itulah. Ini kan kayak games gitu loh. Pada cerita nggak? Kalau cerita sih enggak ya, karena nggak ikutan ya. Karena itu nggak terikut. Oke. Kalau di sekolah kira-kira akhirnya dengan ada di sekolah ini ada wawasan baru tentang
gimana sih harusnya makan yang baik, menjaga pola hidup yang sehat, kayak gitu-gitu. Akhirnya apakah susah nggak menerapkannya? Untuk menerapkannya pastinya masih susah ya, Eh, tapi berjalannya waktu pastinya kami akan bisa. oh gitu ya. Heeh. Sama tadi kan kayak kami kan ikut ekstra juga, Heeh, heeh. kami kayak udah terbiasa, sedikit Hmm, terbiasa gitu mm-mm. sama yang diterapkan sekolah. Oh, oke. Berarti udah kayak jadi kebiasaan atau Iya. jangan-jangan ntar sampai di rumah nggak terbiasa lagi. Kalian biasa sarapan nggak kalau ke sekolah? Sarapan. Sarapan. Oke. Kalau yang itu yang apa namanya? Harus makan tablet tambah darah ya nggak sih kalau perempuan? Ada. Itu masih ya? Masih. Masih. Itu gimana tuh kalau seminggu sekali? Enggak, biasanya ya 2 bulan juga tadi. 2 bulan. Programnya UKS. Heeh. Dulu kami pernah ikut di sosialisasinya Heeh, itu heeh. kayak kami tuh dikasih makanan, Heeh. isinya itu ada makanan sehat, Heeh. ada buah-buahan, Heeh, ada heeh. sayur-sayuran, Heeh, ada jajanan juga, sama minuman, heeh. terus dikasih obat Tablet tambah darah. Tapi sekarang setiap anak dapat kan ya? Dapat. ya. Heeh. Dia diwajibkan itu sama Diwajibkan. sekolah. Oke. Iya. Minumnya boleh di rumah atau harus berjamaah di sekolah? Di sekolah. Oh, biar diminum, Iya, biar biar diminum. gurunya Itu tahu. hari apa tuh kalau sama-sama? Kalau sama-sama nggak kasih sih. Hmm. Ya, ada waktu Hmm. yang pasti Hmm, ya. hmm. Waktu apel juga. Oh, waktu apel itu harus Iya. dikasih. Jadi si tabletnya itu disimpan di sekolah atau dibawa masing-masing? Dibawa disimpan di sekolah dulu. Heeh. Nanti dibagi-bagi nanti Oh, dibagikan. sendiri. Oh, Iya. oke. Nah, kalau teman-teman banyak yang masih nggak sarapan, banyak nggak? Banyak. Banyak ya. Banyak. Nah, terus gimana? Kalian kan maksudnya OSIS ya, maksudnya ada nggak upaya untuk apalagi ini kan kaitannya sama membiasakan pola hidup yang baik gitu. Itu kan ada bidang gizi tadi. Itu ada semacam wacana untuk bagaimana sih nanganin anak-anak yang nggak sarapan ini kan jam istirahatnya di atas jam 9 ya? Iya, Heeh. Iya, karena kami kan juga nggak tahu ini teman-teman udah sarapan Ah, atau belum. ah, ah, ah. Nah, itu ya seperti tadi OSIS cuman ngasih poster aja, Oh, poster peringatan kayak gitu. itu lewat posternya tuh dicetak kah atau hanya di lewat medsos? Di IG sama juga ada di itu di Mading. Oh, di Mading. Sekolah. Kalau Mading itu berarti kan sarana lagi ya buat literasi. Itu yang isi Mading tuh giliran gitu kan? Ya, yang ngisi Mading itu juga dari OSIS, itu dari bidang kreativitas. Oh, nggak digilir per kelas gitu? Untuk per kelasnya itu kan nanti kayak contoh ada lomba-lomba klasmir Ah, atau ah, lomba ah, apa ah, itu ah. nanti kayak yang menang itu nanti kayak poster, lomba poster digital gitu. Nah, nanti untuk yang menang baru posternya kami kasih di Mading. Oh, gitu. Jadi emang yang ngelola apa namanya madingnya cuma OSIS ya, tidak digilir per kelas untuk oh hari ini giliran kelas ini nih harus bikin berita di mading gitu, Nah, kayak enggak? gitu di Mading masing-masing. Jadi di setiap kelas itu gitu, ada. Mading LH sama Mading pelajaran. Mading apa? LH Apa tuh? lingkungan. Oh, mading lingkungan hidup tadi ya supaya mengkonsumsi hijau tadi betul gitu ya. sekali. Itu mading LH itu yang mengelola OSIS. Oh enggak, Per per kelas. Mading LH dan mading pelajaran. Kalau mading pelajaran? Itu seperti kayak struktur kelas, materi kelas sama jadwal. Oh, berarti itu mading di dalam kelas? Iya, Oh, ada mading di dalam belakang kelas. gitu. Oh, gitu. Iya. Terus kalau yang mading OSIS dipasang di mana? Di Mading sekolah. Oh, di mading sekolah. Betul. Nah, itu biasanya berapa ini sekali? Pergantiannya atau setiap 1 bulan sekali atau setiap 2 minggu sekali? Itu disesuaikan sama kelasnya masing-masing. Oh. Jadi kayak nanti di ketua kelasnya itu koordinasi sama teman-teman gitu loh, kayak hari ini madingnya mau temanya apa, terus besoknya sebulan kemudian atau 2 bulan itu kan sesuai sama kesepakatan kelas masing-masing. Oh gitu, oke. Nah kalau yang di OSIS gimana? Berapa? Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali baru ya beritanya. Iya. Nah kalau kayak gitu apa namanya?
temanya, kalau per kelas temanya ditentukan oleh kelas masing-masing. Kalau OSIS temanya gimana? Bidangnya yang bikin kelasnya Oh iya kan ada 10 ya, 10 bidang itu giliran Iya, gitu. giliran, Oh oke gitu. oke kan itu udah kepotong liburan semester pasti nggak Iya. ngisi kan gitu. Oh, oke. Per bidang itu harus mengisi secara giliran. Iya, 1 bulan sekali. Oke. Kalau bidang gizi yang sudah pernah disampaikan di lewat Mading apa aja? Kalau bidang gizi itu lebih banyaknya itu kan di mading di dekatnya kantin. Nah itu kayak Emang berapa mading sih di sekolah? Yang maksudnya yang selain banyak di banget. Oh banyak. Iya. Oh maksudnya kan kalau yang di kelas. Iya. Berarti kalau yang mading di luar kelas kan adalah mading-mading yang bisa dibaca setiap saat oleh siswa-siswi Iya. gitu kan. Ada berapa mading kalau kayak gitu? Ada mading dekat kantin. Iya. Ada mading yang di mana lagi? Dekat hall, Dekat hall, dekat aula. dekat kelas 8C ada. Oh, ada juga ya. Betul. Oke, jadi kalau yang bidang gizi khusus bidang gizi di dekat kantin. Iya, betul. Oke, sekarang apa aja nih materi madingnya? Seperti makan-makan gizi, terus menjaga kesehatan. Oh, gitu. Kalau harus pola makannya B2SA gitu. Ya, kemarin ada juga baru itu. Berarti kayak edukasi tentang segini loh makanan tuh kalau dalam satu piring tuh isinya komposisinya harus ini gitu. Kalau tadi dengan masih ditemukannya teman-teman yang nggak sarapan, ada nggak topik sarapan juga? Ya, ada kayak peringatan gitu loh. Oh, kenapa? Harus sarapan Kenapa pagi harus ya, sarapan? gitu. Oke, harus Iya. sarapan. Emang ada nggak teman-teman ternyata kalau kamu sarapan tuh lebih semangat gitu-gitu, atau pernah ada kejadian gara-gara nggak sarapan tuh pingsan gitu nggak sih? Iya, setiap upacara pastinya. Jadi kalau misalkan kamu sih nggak sarapan ya gitu. Iya, betul. Oke, ternyata minggu depannya upacara nggak sarapan lagi gitu kan? Kalau dengan adanya mading yang banyak itu ya, yang bisa dibaca oleh siswa-siswi di sana, dengan top ada berarti kalau yang bidang gizi khususnya hanya di kantin. Kalau yang di hall lain berarti untuk bidang-bidang yang lain gitu, yang di tempat lain, yang di hall, yang di dekat mana itu untuk yang bidang lain. Iya, betul. Oh, saya pikir cuma ada satu mading, terus itu sebulan sekalinya harus bergantian per bidang OSIS itu. Ternyata nggak gitu. Beda. Berarti ya gimana? Kebanyakan bidang. Kebanyakan bidang pada pengen nulis semua. Bidangnya ada 10, sedangkan kami yang masuk di bidang itu kan nggak cuma OSIS aja, ada dari UKS, ada dari DPP juga. Oke. Jadi yang di dekat kantin pun sebulan sekali ganti cerita, yang di mana-mana lagi ganti-ganti juga sebulan sekali. Oh, ternyata jadi banyak bacaan ya di SMP 2 itu ternyata. Oke. Kalau ngelihat anak-anak sekarang pada seneng jajanan yang kekinian, terus jadi apa sih, terlalu fokus sama gadgetnya kayak gitu-gitu, itu ada menurut kalian gimana? Atau dibahas juga tuh di tema mading kan, berarti kan kalau kayak gitu harus belajar jurnalistik kan ya? Ya, ada juga di jurnalistik juga. Oh ini ada. Oh itu jurnalistik itu apa, ekskul kan? Ekskul jurnalistik. Ada ekskul jurnalistik. Berarti apa aja tuh yang dilakukan di ekskul itu? Seperti mewawancarai kayak ini ada lomba, nah itu nanti yang lebih lomba diwawancarai gimana lombanya hari ini kayak gitu. Terus nanti diberitakan di mana? Di share di sosmed. Apa aja di jurnalistik punya sosmed sendiri lagi. Betul. Oke, apa tuh bentuk sosmednya? Aplikasinya? Ada Instagram. Oh, Instagram. Oke, berarti ditampilkan di situ ya beritanya seperti apa. Berarti kalau yang madingnya itu yang tanggung jawab mereka juga atau enggak? Oh enggak, tetap OSIS ya. Tetap OSIS itu hanya kayak ekskul yang menunjang gitu ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu berarti sampai pernah nggak pelatihan sama
sama mungkin reporter atau Ya, wartawan atau gimana gitu? jadi di jurnalistik itu juga ada bidangnya. Jadi ada bidang dokumentasi, bidang reporter juga, Oh gitu. wawancara kayak gitu, editing juga. Oh gitu ya. Jadi memang benar-benar belajar berbagai hal tentang jurnalistik. Oh. Oke. Kalau tadi ya ada banyak tanaman cabai, terong, tomat, apalagi jeruk, sawo. Itu ditaruh di perkelas harus punya tanaman itu semua atau gimana? Oh, tidak. Jadi itu ditaruh di tanah itu tadi. Hmm. Ada dua taman, ada di bagian atas dan di bagian bawah. Iya. Di bagian atas itu ya dari pisau, tomat. Ya, terus juga di depannya SMP 2 itu kan juga ada tanaman. Nah, itu tanaman jeruk, terus tadi juga tanya kalau setiap kelas harus punya. Nah, itu kan tanamannya itu dari pihak paguyuban. Jadi saya per kelas itu akan jadi punya tanaman berapa atau misalnya satu anak harus punya tanaman? Enggak, jadi tanamannya itu nanti sebagian ditaruh di taman kecil itu tadi, sama sebagian ditaruh di depan sekolah, di sekeliling sekolah juga. Nanti dikasih nama tanaman jeruk dari kelas 9 apa, 7 gitu ya. apa. Jadi gitu. nggak harus satu kelas tuh ada berapa gitu sehingga satu sekolah tuh punya sekian tanaman cabai, sekian tanaman tomat, sekian tanaman terong gitu nggak sih? Enggak juga ya. Oh, itu berlaku untuk semua ya kelas 7 sampai kelas 9. Oh, jadi satu halaman itu dikelilingi oleh tanaman-tanaman itu. Terus yang perawatnya gimana? Nah, itu tadi perawatnya dari pihak SPI, sama juga teman-teman kan setiap hari Jumat itu kan ada kerja bakti. Jadi teman-teman itu juga harus merawat tanaman-tanaman tersebut. Oh, sesuai kelasnya Iya, gitu ya. jadi kayak di kelas ini tuh pasti ada taman kecil. Jadi kayak contoh kelas 9E sama F itu merawat tanaman di lapangan ya, di dekatnya itu udah yang bagi-baginya dari SPI atau dari sekolah? dari pihak sekolah. Oh, dari sekolah. Jadi dibagi kelas ini sampai kelas ini yang tanggung jawab di posisi ini tanamannya, di lokasinya di sini gitu ya. Kalau yang kelas ini di mana gitu ya. Oh, oke. Nah, seru nggak sih? Hal apa positif yang bisa didapat dengan kegiatan Adiwiyata ini, terus ada tambahan lagi SPI, apa sih yang bisa kalian dapat dari kegiatan ini? Pastinya mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman ya. Dan kami juga belajar bagaimana cara merawat tanaman, makan makanan bergizi, seperti itu. Jadi banyak ilmu yang didapat gitu ya. Oke, kalau nanti tanamannya mati gimana? Ada nggak yang mati? Pastinya ada. Tanaman mati itu nanti akan Ada ganti. itu kayak ada biopori. Oh, ada biopori di sekolah. Tanaman yang mati itu nanti dimasukkan ke bioporinya itu, terus nanti akan dijadikan pupuk. Oh, pupuknya nanti dipakai lagi untuk tanaman itu lagi. Ya. Oke. Berarti kalian akan belajar bagaimana menanam, kemudian merawat sampai panennya. Iya, betul. Tapi yang masak Bapak Ibu guru. Atau sebenarnya ada nggak sih pelajaran di kelas yang ada pelajaran yang akhirnya kalian harus menampilkan masakan gitu, apa ya? Biasanya mungkin sesuatu yang belajar tentang kaitannya sama prosedur-prosedur gitu loh, gitu nggak sih? Untuk pelajaran Belum pernah. Nah, jadi misalkan harus belajar misalkan bikin satu prosedur bikin makanan ini gitu. Oh iya, pernah itu waktu di seni budaya dan prakarya. Oh, oke. Nah, itu apa ya yang pernah ditugaskan? Hanya snack-snack atau makanan berat? Oh, bebas. Harus itu dari buah-buahan. Terus waktu semester 2 juga harus dari sayur-sayuran. Oh, oke. Ini pasti sekolah dalam rangka biar pada doyan makan sayur dan buah ya nggak sih? Iya, betul. Pasti banyak yang nggak makan sayur dan buah, atau sebenarnya rata-rata kalau bekal tuh pada banyak yang makan sayur buah nggak sih?
ayam. Oh, lebih ke protein ya. Makanya guru-guru nyuruh untuk Tugasnya itu tugas, yang bikin produk yang unsur bahan bakunya itu sayur sama buah gitu ya. Berarti apa, bikinnya gado-gado gitu ya, apa namanya, siomay gitu nggak sih? Iya. Gitu ya. Terus apalagi ya, kalau mengonsumsi hijau itu kan berarti antara biar makanan yang dikonsumsi itu kalau bisa kan berbasis pangan lokal gitu ya. Kalau jajanan di kantin tuh sebenarnya rata-rata jajanan tradisional atau jajanan yang apa sih anak-anak sekarang, dimsum gitu-gitu, yang baru-baru gitu, atau ada unsur tradisionalnya juga? Campur ya. Iya, ada tradisionalnya juga. Yang tradisional biasanya apa tuh? Getuk kemarin Oh, getuk ya. Bukannya ini ya, ikut waktu itu lomba masak singkong nggak sih, di Iya, Ngerowo betul. Bening ya nggak sih? Iya. Heeh. Itu gimana? Bola-bola ubi. Oh, bola-bola ubi, Iya. bola-bola ubi. Oke. Nah, itu dipraktekin di kantin nggak? Maksudnya di akhirnya kantin jual itu nggak? Nggak juga ya? Oh, getuk ya. Belum. Itu getuk tiap hari ada? Enggak pasti. Oh, nggak pasti. Iya. Oke, selain getuk apalagi tuh jajanan tradisionalnya? Risol nggak? Iya, risol Ada ada risol, juga. jangan-jangan risolnya yang mayo lagi nggak? Risol Ada sayur, risol ayam, risol risol ayam. sayur. Oke. Jadi lebih enak makanan tradisional apa makanan yang kekinian sih? Rasanya kekinian. Oke, ada nggak usul gitu kan, kalian memantau kantin nih? Iya. Sekali-sekali Bu bikin apa makanannya tuh, misalkan getuk tapi dikasih topping-topping gitu nggak sih? Belum pernah. Saya juga pernah Pernah. ngomong tambah mochi gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya kan mochi juga tradisional juga ya. Iya. Ada juga akhirnya. Oke, itu pengelola kantinnya selalu itu atau ganti-ganti yang ngisi kantin? Yang ngisi kantin itu ganti-ganti. Iya, Ganti-ganti. Untuk Oh. guru juga kadang mengelola kantin juga. Oh. Iya. Jadi karena penjualnya ganti-ganti, karena itu harus ada pengawasan dari guru, ngelibatin OSIS per tadi berapa, 2 minggu sekali ya? Iya, 2 betul, minggu 2 minggu sekali. Itu gantinya setiap 2 minggu sekali juga atau berapa bulan sekali? Oh enggak. Oh, setahun sekali yang jual di kantin ganti. Iya. Oh, mungkin biar nggak bosen kali ya teman-teman ya nggak sih, kalau makanannya sama gitu. makanannya, karena kan ganti orang biasanya ganti ide makanan baru. Iya, gitu betul. kan. Oh gitu, seru juga ya kalau ganti-ganti gitu. Iya. Oke, sekolah hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu ada ekskul? Kadang hari Sabtu ada. Oh, kadang hari Sabtu Iya. ada. Berarti padat gitu ya kegiatannya. Oke, jadi ini apa nih yang mau bisa, dengan adanya sudah menerima adiwiyata mandiri, terus menerapkan konsumsi hijau di sekolah, kira-kira ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan buat pemirsa Jahpoci? Untuk teman-teman jangan lupa jaga kesehatannya, konsumsi makan makanan yang bergizi, dan pastinya Jangan kebanyakan es. Iya. Jangan kebanyakan makan yang lemak-lemak. Iya. Jadi kebawa kan tadi Ke yang bawah disuruh. di pas gitu ya. Iya. Heeh. Kayak gitu ya. Terus itu aja? Iya. Oh, oke lah. Baik pemirsa, nggak kerasa ya kita udah sekian lama nih ngobrol soal penerapan adiwiyata, khususnya konsumsi hijau di SMP Negeri 2 Madiun. Semoga podcast kali ini menambah wawasan, inspirasi, pastinya informasi buat pemirsa. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.